Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, di video kali ini gue ingin membahas sebuah tweet atau pendapat di X ya, atau di Twitter, dari jurnalis dan juga penulis sepak bola yang sangat terkemuka, Henry Winter. Oke, gue akan mengartikan ya. Jadi ini bagi Sobat Football United yang ingin tahu sumbernya, langsung bisa ke akun dari Henry Winter. Dia mengatakan, para pendukung Ruben Amorim berpendapat bahwa bukan sistemnya yang salah, melainkan pemain-pemain yang tidak menjalankan tugasnya atau hanya melakukan kesalahan. Namun, sistem ini jelas tidak membantu mereka. Memaksa bek tengah seperti Harry Maguire untuk bermain di garis pertahanan yang lebih tinggi menunjukkan kurangnya kecepatannya. Bukan salahnya, melainkan salah Amorim. Luke Shaw bukanlah bek tengah sebelah kiri. Bruno Fernandes bukanlah gelandang tengah. Kebanyakan pemain nampak tidak nyaman dengan formasi 3-4-2-1. Pertahanan tampak terbuka, kurang cepat, terlalu banyak celah, dan tidak ada pertahanan yang solid. Amorim dengan keras kepala tetap menggunakan sistemnya, padahal 4-2-3-1 seharusnya berhasil. Manajer terbaik beradaptasi, bekerja sesuai kekuatan pemain mereka. Pertahanan United akan terlihat lebih aman dengan 4 bek yang terdiri dari Mazraoui, De Ligt, Lenioro, dan Luke Shaw. Dilindungi oleh 2 bek dilindungi oleh 2 bek dari Maino, Ugarte atau Casemiro. Bruno kembali ke formasi atau di dalam formasi di posisi nomor 10 favoritnya. Jadi ada 2 gelandang ya yang melindungi back. Ini antara Maino, Ugarte atau Casemiro, dan Bruno kembali ke posisi nomor 10. Dan diapit oleh Mbumo dan Cunha yang melayani Sesko. Jadi formasi 4-2-3-1. Namun Amorim terlalu keras kepala untuk berubah. Amorim juga harus bertanggung jawab atas kerentanannya dalam situasi bola mati dan kegagalannya dalam merespon dan menyusun kembali formasi ketika lawan kehilangan bola. Di mana pelatihnya? Mereka telah meningkatkan segalanya di Carrington kecuali tampaknya pelatihnya. Amorim dikalahkan oleh Keith Andrews yang baru melatih di pertandingan ke-8. Andrews baru saja melihat kerentanan dan kecepatan bek tengah yang dilepaskan. Taktik Amorim jelas salah. Amorim mengatakan para pemainnya membutuhkan lebih banyak kepribadian untuk mengendalikan permainan. Namun sistemnya menghambat mereka. Pertanyaan dan sikapnya hampir tidak dapat menginspirasi mereka. Dia jelas orang baik dan di Sporting menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang layak. Namun, sikap keras kepala ini mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Meskipun begitu, tuntutan perubahan yang semakin meningkat ini memang wajar. Tetapi siapa? Siapa yang bisa didatangkan Manchester United? Kebanyakan pelatih elit ditempatkan di tim dengan skuad yang lebih baik di klub yang dikelola lebih baik. Gue ulangi lagi. Kebanyakan pelatih elit ditempatkan di tim dengan skuad yang lebih baik di klub yang dikelola dengan lebih baik. Gue ulangi lagi. Kebanyakan pelatih elit ditempatkan di tim dengan skuad yang lebih baik di klub yang dikelola dengan lebih baik. United tetaplah United. Masih besar, masih memiliki gaji besar, dan seharusnya tetap menarik pelatih yang layak. Bisa menarik pelatih yang layak. Tetapi siapa? Analisa yang menarik dari semua yang ditulis ini, ada beberapa hal yang gue tidak sepakat sebenarnya ya, tapi bebas dong ya. Tapi ada beberapa hal yang gue juga setuju. Misalnya bagaimana transisi itu tadi juga disinggung ya. Manchester United masih sangat rentan dalam transisi dan ini menjadi tanda tanya bagaimana latihan di Carrington terkait dengan situasi transisi ini. Lalu gue juga sepakat Henry Winter yang menulis di kalimat terakhir ya bahwa Manchester United ini memiliki gaji yang besar, tetap merupakan klub dengan ukuran besar, bisa menarik pelatih yang besar, tapi siapa? Karena saat ini juga ada nama-nama yang terbatas begitu ya, yang tersedia menurut gua seperti itu.
Tentu saja ini juga bisa diperdebatkan dengan segala argumen-argumen yang dihubungkan dengan nama-nama tertentu yang saat ini mungkin tersedia. Karena kalau menunjuk pelatih yang tidak tersedia, artinya pelatih yang sedang bersama dengan klub lain, yang menurut gue ini juga merupakan tantangan yang tidak kecil ya untuk misalnya didatangkan di Old Trafford. Nah, itu merupakan beberapa hal yang gue setuju ya. Di samping juga bertanggung jawab atas kerentanan dalam situasi bola mati. Ini juga gue sepakat, karena Manchester United misalnya ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Arsenal bahkan ya, di pertandingan awal ya rentan sekali dengan situasi bola mati. Ini kan hal sebenarnya yang sudah ada dari musim lalu. Nah, ini bagaimana diperbaikinya gitu loh. Kok nampaknya masih jalan di tempat. Progres pun kalau ada juga tidak konsisten begitu ya. Nah, itu gue sepakat dengan Henry Winter. Nah, hal-hal yang gue tidak sepakat adalah nampaknya enak ketika kita bisa mengotak-ngatik pemain yang kita pikir mereka sesuai dengan posisinya masing-masing dan mereka bisa bermain di kapasitas tertinggi gitu ya. Maksud gue begini, ketika Henry Winter mengatakan bahwa oke, Manchester United harusnya bermain dengan 4-2-3-1. Harusnya Bruno di tengah, lalu Casemiro, Ugarte atau Kobbie Mainoo di Bruno di posisi nomor 10. Dua gelandang tengah ada Mainoo, Ugarte atau Casemiro. Ada Mazraoui, De Ligt, Leny Yoro dan juga Luke Shaw. Lalu Mbeumo, Cunha bersama dengan Bruno Fernandes di kanan dan kiri tentu saja, dan di depan ada seorang Benjamin Sesko. Pertama, gue ingin mengatakan bahwa sistem 4-2-3-1 ini bukan sistem yang Manchester United belum pernah pakai sama sekali gitu loh. Ini sistem yang Manchester United pernah pakai bahkan bermusim-musim. Kalau dikatakan ya, tapi kan pemainnya berbeda. Yes, pada saat ini ada Mbeumo, ada Matheus Cunha, pemain yang berkualitas. Sesko pun juga demikian. Tapi jangan lupa, di periode kemarin ketika Manchester United bermain dengan sistem yang sama, skuadnya pun juga elit menurut gua. Dengan keadaan pada saat itu gitu ya. Kita bisa berdebat misalnya apakah pemain itu saat ini kondisinya masih prime ya, masih bagus atau tidak pemain yang menghuni sistem itu. Tapi pada saat waktu itu pemainnya menurut gue juga pemain yang berkualitas gitu loh. Tapi kenyataannya apa yang terjadi dengan 4-2-3-1-nya Manchester United pada saat itu? Bisa memenangkan Premier League? Bisa menghuni papan atas secara konsisten? Kan enggak. Faktanya setiap 2 tahun ganti manajer lagi. Padahal manajernya pakai sistem berapa? 4-2-3-1. Jadi tidak semudah itu menurut gue. Tidak semudah mengatakan bahwa oke, pakai 4-2-3-1 dengan skuad kali ini mereka nih lebih cocok dan segala macam. Well, gue bisa jadi salah, tapi yang gue lihat tidak semudah itu. Mungkin mereka akan nyaman, tapi apakah mereka bisa secara konsisten dengan kenyamanan itu mereka tunjukkan di sepanjang pertandingan, sepanjang kompetisi, di kompetisi selanjutnya? Dari yang sebelum-sebelumnya ini membuahkan sebuah tanda tanya besar menurut gue. Lalu hal lainnya juga adalah terkait dengan keras kepala gitu ya. Kenapa kok dia tidak berubah? Ya ini balik lagi sih. Yang sudah pernah gue katakan dan akan gue ulangi lagi. Katakanlah memang skuad ini tidak untuk 3 back, untuk 4-2-3-1. Lantas kenapa manajemen justru mendatangkan Ruben Amorim? Tadi Henry Winter mengatakan ya, di salah satu kalimatnya dia menyebutkan bahwa dia di Sporting dia menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang layak, pelatih yang bagus begitu. Namun sikap keras kepala ini mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Di Sporting dia keras kepala loh. Dia keras kepala dengan sistemnya tidak berubah. Dan dia berhasil. Di Manchester United nih kenapa gitu loh. Kalau menurut gue, ya pertanyaannya ada pada manajemen. Manajemen sudah tahu ini pelatih keras kepala dengan Sporting. Keras kepala dalam arti bukan dalam arti negatif, dalam arti adalah dia pelatih yang punya prinsip, pelatih yang punya karakter, pelatih yang punya gaya tertentu gitu loh. Tentu saja dalam pengembangannya, karena kalau sistem tuh gue kurang ataupun taktik gitu ya, gue kurang berkenan kalau ini dikaitkan taktik sama dengan sistem sama dengan formasi. No, gue tekan formasi itu hanya sebagian saja
dari apa yang namanya sistem atau taktik gitu loh. Segalanya tuh berkembang di atas lapangan sesuai dengan keadaannya ya. Tapi oke lah. Sekarang terkait dengan Ruben Amorim yang dikatakan keras kepala itu tadi, loh, manajemen tuh sudah tahu orang ini sistemnya seperti apa, gayanya seperti apa, formasi favoritnya katakanlah seperti itu. Sekarang banyak yang keras kepala karena tidak ganti formasi. Wah, formasi hanya bagian dari taktik. But anyway, manajemen sudah tahu gitu loh. Antara skuad dan sang pelatih ini pasti deh. Ini kan sosok yang menentukan saat ini. Manchester United tidak memiliki manajer loh ya. Head coach Ruben Amorim, sporting director Jason Wilcox, yang menunjuk Ruben Amorim untuk melatih skuad ini ya, supaya bisa masuk ke sistemnya. Sekarang bagaimana ini sistemnya? Tapi kan ini bukan yang berada di Manchester United terus tidak bisa seperti ini. Berarti pelatihnya gagal untuk melatih pemain yang sudah ada saat ini untuk masuk ke situ. Oh, tidak bisa seperti itu juga tuh, karena pemain-pemain yang berada di klub ini pemain-pemain elit ya kan, pemain-pemain yang ya mereka juga memiliki karakter masing-masing, mereka juga memiliki visi masing-masing gitu ya, dan memiliki kecocokan masing-masing juga. Dari situ ya balik lagi sih, tidak bisa secara mudah sih menurut gue ya, hanya mengatakan bahwa oke, dia keras kepala gitu. Ya oke. Tapi manajemen juga memiliki peran besar di sini. Dan manajemen juga ya, ada kaitannya juga sebelum gua akhiri video ini di kalimat terakhir dari Henry Winter yang mengatakan bahwa Manchester United bisa menarik pelatih yang layak, tetapi siapa? Oke. Siapa ini juga dalam arti begini loh ya. Manajemen memilih Ruben Amorim karena ingin bermain dengan gaya sepak bola tertentu. Dan mereka berpikir Ruben Amorim adalah orang yang cocok begitu, dengan skuad yang ada, dengan klub yang seperti ini, begitu. Nah, ketika mereka memutuskan selesai dengan Ruben Amorim, lalu apa definisi sepak bola yang akan mereka bawa lagi gitu lah, yang mereka ingin tampilkan? Sehingga mereka menunjuk, gua nggak tahu siapa. Apakah pelatih lagi dengan 3 back atau pelatih dengan 4 back? Kalau pelatih dengan 4 back, 4-2-3-1 katakanlah seperti itu, ya ini merupakan tanda tanya lagi, karena yang sebelum-sebelumnya juga demikian gitu. Dengan kalau kita berbicara sekali lagi taktik adalah formasi, by the way, ya begitulah ya. Tapi intinya adalah ya ini kan hal yang sudah pernah terjadi juga di Manchester United. Sehingga pertanyaan besar gua gitu loh, bukan hanya terkait dengan kemampuan dan kapasitas Ruben Amorim, tapi juga kapasitas dan juga kemampuan dari manajemen Manchester United. Karena saat ini banyak sekali keputusan, hasil-hasil yang terjadi di klub ini berdasarkan keputusan mereka. Dan keputusan ini yang sedang gua nantikan juga terkait dengan Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.